إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi pengajian pada hari Kamis yang lalu yang membahas tentang wadhifah. Yang pertama yang perlu kita sadari bersama, dan ini banyak ikhwan tidak mengerti, kemudian bahkan ada yang diberitahu tidak mau tahu. Jadi yang repot itu ketika kita berhadapan dengan orang tidak tahu. Karena orang tidak tahu ini kalau diberitahu nerima. Ada orang tidak mau tahu. Ya, jadi walaupun diberitahu tidak akan nerima. Padahal ini adalah kewajiban kita dalam rangka bekal kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wadhifah ini para ikhwan, ya, wirid wajib, ya. Wirid wajib dalam thariqah Tijani dikenal dengan auradul lazimah. Wirid wajib. Yang mana wirid wajib dalam thariqah Tijani itu ada 3 macam. Jadi bukan hanya wirid lazim pagi sore. Jadi kalau orang baca wirid lazim pagi sore tidak membaca wadhifah, maka ya dia belum tergolong ikhwan Tijani. Termasuk juga tidak ngerjakan hailalah. Ya sama dengan orang Islam yang ingkar dengan zakat dan ingkar dengan puasa. Jadi Islam bukan hanya sholat 5 waktu. Kewajiban mendasar bagi umat Islam di seluruh dunia dimanapun berada. Yang pertama, umat Islam wajib sholat 5 waktu. Ya. Akan tetapi sholat 5 waktu bukan satu-satunya kewajiban bagi umat Islam. Ketika Ramadan wajib berpuasa. Ketika juga pada tutup tahun wajib zakat. Umat Islam yang ketika Ramadan tidak puasa dan waktunya zakat tidak zakat, berarti belum sempurna keislamannya. Jika dia tidak puasa dan tidak zakat karena tidak tahu kalau wajib, maka Islamnya tidak batal karena tidak tahu. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang tidak mau tahu, ya, diberitahu tidak mau bahwa puasa wajib dan zakat wajib, maka batal keislamannya. Demikian juga thariqah Tijani. Jadi orang yang baiat wirid thariqah Tijani, kewajibannya bukan hanya wirid lazim pagi sore. Wajib bagi ikhwan thariqah Tijani ngerjakan wadhifah dan hailalah. Dan untuk yang 2 wirid ini wajib berjamaah. Sedangkan wirid lazim pagi sore tidak boleh berjamaah dan dikerjakan perorangan, tidak boleh berjamaah dengan suara pelan, cukup didengar oleh diri sendiri. Sebaliknya untuk wadhifah, karena berjamaah maka diperlukan suara yang kompak. Ya, untuk bisa kompak ini harus dikencengin suaranya sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti orang gerak jalan itu. Yang namanya gerak jalan beregu, maka langkahnya dan lambaiannya termasuk kecepatannya tidak boleh berbeda-beda. Dalam satu regu harus sama. Nah ini pentingnya kita mempelajari fikih thariqah. Jadi karena ada ceritanya ada orang berjamaah wadhifah, suaranya pelan. Kemudian ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Lah ini bukan berjamaah. Ya, apa? Baca bareng-bareng tapi tidak berjamaah. Ya seperti kan coba sholat 5 waktu. Sholat duhur berjamaah, kan suaranya pelan. Tapi imam dengan makmum sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Yang namanya berjamaah ada imam yang diikuti oleh makmum walaupun pelan tetap mengikutin dengan cara pelan dan gerakannya, rukunnya dan ini sebagainya ya tidak boleh terpisah satu sama yang lain. Jadi para ikhwan rahimakumullah dan para pemirsa, itulah wadhifah.
Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini masalah ijtima wadifah hukumnya. Kalau kita membaca kitab Ira'atu Araish, bagaimana ya, dan juga kitab Al-Ajwibatus Syafiyah, bagaimana jika ada ikhwan membaca wadifah tidak berjamaah, padahal di daerah tersebut ada ikhwan dan memungkinkan berjamaah. Maka jika seperti itu, ada dua kemungkinan dengan wiridnya ikhwan yang tidak mau berjamaah, padahal di situ ada ikhwan dan memungkinkan berjamaah. Yang pertama tidak sah. Kenapa? Syaratnya kurang. Ya sebagai contoh, ya sholat. Syaratnya sholat harus punya wudhu. Lalu bagaimana kalau ada orang sholat tanpa wudhu? Maka dipastikan tidak sah sholatnya. Termasuk juga ya syarat yang lain dalam sholat, yaitu menutup aurat. Lalu bagaimana kalau ada orang sholat tidak sempurna menutup auratnya, sehingga sebagian auratnya terbuka? Maka jika seperti itu, ya batal sholatnya. Atau yang kedua, kemungkinan kedua, tetap dicatat dia membaca wadifah, akan tetapi ya wadifahnya sah tapi berdosa karena sengaja meninggalkan syarat. Nah, ini kan payah, sudah beribadah, meluangkan waktu, tenaga, ternyata yang didapat bukan kebaikan tapi malah dosa. Kenapa? Syarat wadifah tidak terpenuhi. Jadi orang tersebut sengaja meninggalkan syarat. Ini yang perlu kita fahami bersama. Kemudian dalam rapat muqaddam, ini selalu saya sampaikan ya, agar supaya ikhwan tahu dan tolong diberitahu kepada yang lain yang belum tahu. Ya, dalam keputusan rapat muqaddam yang dipimpin langsung oleh Sayyid Muhammad Al-Habib, putra Khalifah Tijani dari Aljazair. Di Aljazair ketika saya ke sana, ya para syurafa memberikan acungan jempol dengan kealimannya dan juga memberi acungan jempol dengan istiqomahnya, sehingga ya di antara syurafa mengatakan beliaulah calon khalifah yang akan datang. Para pemirsa dan para ikhwan dan muhibbin rahimakumullah, ya dalam rapat muqaddam tersebut dijelaskan masalah hukumnya ijtima wadifah. Ya beliau menyatakan dan disaksikan para muqaddam, ya silakan tanya kepada muqaddam Anda yang ikut rapat tersebut. Syed Muhammad Al-Habib menyatakan bahwa, dan ini ada dalam kitab-kitab thariqah, jika ada ikhwan thariqah Tijani tinggal di daerah yang ada ikhwan lain yang memungkinkan bisa berjamaah, dan ikhwan itu tidak mau berjamaah, maka kalau 3 hari atau 3 kali, kan wadifah sekali dalam sehari semalam. Jadi jika 3 kali 3 hari tidak mau berjamaah, maka yang bersangkutan wajib memperbarui baiatnya. Terus ada pertanyaan lagi, loh bagaimana kalau muqaddam tidak mau berjamaah wadifah, ngerjakan sendiri-sendiri aja? Nah ini yang jadi masalah ya, dan itu ya kasihan juga dengan ikhwannya ya jika pimpinannya aja tidak mau istiqomah. Ya bagaimana coba, bagaimana kalau ada kiai misalnya ya tidak mau sholat Jumat. Dan sholat Jumat kan kita tahu sholat Jumat hukumnya wajib. Bagaimana kalau ada kiai yang tidak mau sholat Jumat dan terus menerus, maka ya bisa dipastikan ya, keislamannya, apalagi ingkar dengan kewajiban sholat Jumat tersebut, maka keislamannya bisa dicabut. Ya, Syed Muhammad Habib menyatakan kalau ada ikhwan 3 kali tidak berjamaah, maka harus memperbarui baiat. Ini bahasa
halusnya. Bahasa kasarnya, ya berarti torekoh orang tersebut sudah batal. Jadi bahasa lugasnya, torekohnya batal. Kalau ingin tetap tijani harus memperbarui baiatnya. Kemudian yang kedua, jadi berjamaah itu, ya hukum aslinya berjamaah ini berlaku bagi laki-laki. Untuk perempuan, ya jika tidak berjamaah tidak masalah. Ya seperti sholat Jumat berlaku bagi laki-laki. Berjamaah sholat 5 waktu di masjid berlaku bagi laki-laki. Adapun jika ada perempuan muslimah tidak sholat berjamaah di masjid, itu memang hukum fikihnya perempuan berbeda dengan laki-laki. Sehingga ya tidak dibenarkan ikhwan istrinya disuruh baiat hanya untuk menemani wadifah dan hailalah. Lah ini kasus. Tapi kalau memang misalnya di daerah itu tidak ada ikhwan, dia sendirian, ingin cari teman berjamaah, istrinya disuruh baiat untuk sebagai teman berjamaah di tempat yang sendirian, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau ada laki-laki di daerah yang di situ misalnya tijani sudah mayoritas, ada ikhwan tidak mau berjamaah, ya dia zikir sendiri atau ya sengaja ngajak istrinya berjamaah di rumahnya, lah ini yang tidak dibenarkan. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Terus bagaimana kalau di daerah yang benar-benar tidak ada ikhwan sama sekali? Maka tidak wajib berjamaah. Ya, kalau sendiri di suatu daerah terpencil, kemudian untuk bisa ketemu dengan ikhwan tidak memungkinkan. Tidak punya sepeda motor, kemudian jauh dengan ikhwan, maka ya ini kendala. Maka jika seperti itu dimakfu.